Keenam tersangka saat ini sudah dilakukan pemeriksaan Satreskrim Polres Temanggung, Jawa Tengah di Unit 1. Polisi saat ini masih melakukan pendalaman sebab tidak menutup kemungkinan tersangka akan bertambah. Sementara dari pihak kepolisian belum bisa memberikan keterangan lengkap dan saat ini masih dalam tahap penyidikan dan pengembangan. Ada dua pasal yang akan dijatuhkan pada para tersangka, yakni pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau mati. Dari perkembangan pelaporan dari Mas Tio, ini dari pihak Polres Temanggung sudah melakukan penahanan terhadap 6 tersangka. Kemudian hari ini saya mendampingi dari Mas Tio sebagai pelapor dan Pak Edi sebagai orang tuanya untuk melakukan penambahan keterangan dari yang kemarin. Ini ditambahkan karena sudah ada diduga 6 orang ini sudah masuk ditahan di Polres Temanggung, dan lanjutannya kemungkinan untuk nama-nama tersangka dan lain sebagainya itu nanti akan muncul di press release di Polres Temanggung. Kuasa hukum Angga menambahkan dalam kasus ini ada 2 kejadian yang berada dalam dan di luar rumah, sehingga masih dilakukan pengembangan oleh Satreskrim Polres Temanggung. Kasus ini berawal saat korban berada di rumah temannya, Desa Ngondong, Dusun di Parakan, Temanggung, dianiaya oleh sejumlah orang tidak dikenal hingga mengakibatkan luka di tubuhnya. Irfan Wahyu Saputra, Semarang TV. Masa gabungan mahasiswa 3 daerah ini melakukan long march dari base camp Jalan Serayu menuju gedung DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah. Selain dari BEM, peserta aksi juga dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Masa menuntut agar RUU Pilkada tidak disahkan diam-diam oleh DPR karena keputusan MK nomor 60 dan 70 terkait Undang-Undang Pilkada bersifat final dan mengikat untuk dipatuhi. Masa juga mendesak KPU segera mengeluarkan peraturan KPU sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Masa sempat bersih tegang dengan aparat kepolisian karena ingin menyampaikan secara langsung kepada Ketua dan anggota DPRD Kota Tegal. Ketua DPRD Kota Tegal, Kusendro, Sekda Kota Tegal, Agus Dwi, dan Kapolres Tegal Kota, AKBP Ruli Thomas, akhirnya menemui masa pendemo. Kusendro mengatakan aspirasi dari mahasiswa akan diteruskan ke DPR RI. Namun pada prinsipnya, Kusendro yang juga dari fraksi PDIP menolak RUU Pilkada dan tetap akan mengawal putusan MK. Itu kemudian ditindaklanjuti dengan rapat paripurna untuk pengesahan RUU tentang Pilkada. Tapi karena posisinya tidak korup, dari 560 lebih anggota DPR RI yang hadir hanya sekitar 89. Dengan harap besar adanya aksi ini sebagai perubahan wajah baru, aturan-aturan yang harusnya tetap ditegakkan, aturan-aturan yang harusnya sebagai kontrol kekuasaan. Tapi pada zaman rezim sekarang sangat disayangkan aturan-aturan hukum digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Mahasiswa juga meminta agar Ketua DPRD dan Sekda Kota Tegal menandatangani surat pernyataan untuk membatalkan RUU Pilkada, mencabut hasil panja balik DPR RI tentang putusan MK nomor 60 dan 70, serta menuntut KPU mengeluarkan PKPU sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Agus Supramono, Semarang TV. Siap Komisi D DPRD Kendal Gempol Sewu Kecamatan Rawasari Rosang Polisi. Menekwe info-info menarik iki ndak?
unen Jawi. Rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Yen padha rukun mesti bakal sentoso, yen padha congkrah mesti bakal bubrah. Hidup rukun membuat sentosa, hidup permusuhan membuat sengsara. Mocopatan sesarengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya dari mana datangnya makanan yang kita nikmati setiap hari? Buah-buahan yang menyegarkan atau kopi yang membuat nyala kita setiap hari? Semua itu berasal dari tanah air kita sendiri. Produk lokal adalah kekayaan bangsa yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Ayo, mulai sekarang, biasakan membeli produk lokal. Dengan memilih produk lokal, sama artinya kita tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga ikut membangun bangsa yang mandiri dan mensejahterakan orang-orang di sekitar kita. Produk lokal, pilihan cerdas untuk masa depan yang lebih baik. Ibu, apa berapa tambah? Gini, Duk. Ya, Bu, niki loh. Oh, ngono, Duk. Nama Hendrar Prihadi atau akrab disapa Hendi terus naik hasil survei elektabilitas untuk menduduki jabatan kursi pilkada di Jawa Tengah. Meski surveinya kalah dengan mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi, namun nama Hendrar Prihadi digadang-gadang akan maju dalam kontestasi Pilgub Jateng. Hendi yang merupakan kader PDI Perjuangan yang kini menjabat sebagai kepala LKPP RI ini hingga kini masih menunggu keputusan dari DPP dan surat rekomendasi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menanggapi hal ini, Hendi menyerahkan segala keputusan di tangan Ketua Umum. Buat saya tidak terlalu mempersoalkan ya, maksudnya saya akan berpasangan dengan siapa, kemudian kompetitornya siapa, asal usulnya siapa ya. Yang jelas pasti beliau-beliau yang nanti akan dapat rekomendasi sudah melalui screening yang ketat dari masing-masing partai. Terutama nanti pasti yang direkomendasikan oleh Megawati Soekarno Putri pasti sudah melalui tahapan-tahapan dari PDI Perjuangan, termasuk apakah pas dengan strategi partai, terutama untuk peta politik yang ada di Jawa Tengah. Mantan Wali Kota Semarang ini mengaku siap jika dipasangkan dengan siapapun dan dimanapun. Belum lama ini muncul kabar jika Hendi akan dipasangkan dengan mantan Panglima TNI Andika Perkasa untuk Pilgub Jateng melawan mantan Kapolda Jateng Ahmad Lutfi. Di sisi lain, menurut Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendi berpeluang dipasangkan dengan Anies Baswedan untuk Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Namun hingga saat ini Hendi mengaku belum menjalin komunikasi dengan Anies terkait hal tersebut. Hanya saja Hendi siap tegak lurus kepada Ketua Umum. Hendi Nugroho, Semarang TV. Usai dilantik pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Tengah, masa khidmah 2024 hingga 2029 menggelar musyawarah kerja wilayah Muskerwil yang pertama di kampus 2 Universitas Wahid Hasim Semarang. Ketua Tanfid Siyah PWNU Jateng Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin yang akrab disapa Gus Rozin menyampaikan sejumlah program yang menjadi prioritas PWNU Jawa Tengah, diantaranya di bidang pendidikan, percepatan digitalisasi dan kemandirian ekonomi.
Pada Muskerwil kali ini, PWNU Jateng menekankan politik kebangsaan. Menurut Gus Rozin, PWNU Jateng menjaga jarak terhadap politik praktis menjelang pemilihan kepala daerah. Ketua PWNU Jateng mengapresiasi terkait keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, ambang batas pencalonan dan batas usia calon. Gus Rozin mengingatkan soal kedudukan NU sebagai salah satu pilar civil society. Terus yang paling penting adalah kita NU politiknya adalah politik kebangsaan, begitu. Sehingga NU di Jawa Tengah ini menjaga jarak dari politik praktis, gitu. Ini yang perlu kita sampaikan. Kita kan menjawab pilkada kan, baik MK itu saya kira keputusannya baik dan tentu kita semua mempunyai sebagai civil society, Nahdlatul Ulama itu mempunyai kepentingan untuk menjaga konstitusi kita. Sementara itu, menurut Wakil Ketua PBNU Nizar Ali mengungkapkan, Muskerwil yang digelar PWNU Jateng menjadi program penyelarasan PBNU. Ya, saya rasa PWNU Jawa Tengah ini saya rasa dalam level yang sudah luar biasa lah menurut saya. Jadi sudah bisa menerjemahkan program-program yang didesain oleh PBNU. Sehingga inilah menjadi, saya rasa Muskerwil ini adalah bagian dari penyelarasan program yang ada di PWNU dengan yang ada di PBNU, sehingga menjadi klop dan bisa berjalan cepat. Pada Muskerwil, PWNU Jateng juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman MOU dengan berbagai instansi. Jalinan kerjasama ini untuk mewujudkan pembangunan multisektor termasuk pelayanan kesehatan, pengembangan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan. Hendi Nugroho, Semarang TV. Dalam pertemuan tersebut, kedua kubu berdiskusi mengenai berbagai strategi untuk memajukan perempuan di wilayah masing-masing. Ketua KOW Kabupaten Kendal Nurul Khotimah menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas dalam menggerakkan organisasi. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di Kota Tegal, di mana KOW Kendal terinspirasi oleh berbagai inisiatif KOW Tegal yang dinilai progresif. Ini ada kunjungan balasan silaturahmi dari GUW Kota Tegal ke GUW Kendal tentang pengelolaan organisasi. Jadi kan GUW ini setiap kabupaten kota kan sendiri-sendiri, tidak ada struktur ke atasnya. Jadi masing-masing GUW itu memiliki karakteristik tersendiri sesuai daerah masing-masing. Niatnya kita kan soal ini menyamakan visi misi, ya. Kalau bisa kerjasama dalam kegiatan meningkatkan peran wanita di Indonesia. Sekda Kendal Sugiono dalam kesempatan tersebut mendorong agar KOW tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, melainkan juga menciptakan kemandirian finansial melalui berbagai inisiatif usaha. Jadi saya berharap GUW itu lebih produktif, tidak hanya mengandalkan dukungan Pemda, itu lebih bagus. Jadi kalau dukungan dari Pemda Kendal sendiri kita libatkan ke Dinas DP2 Kabupaten Kendal. Dalam kegiatan ini, KOW Kendal juga memperkenalkan produk-produk unggulan dari UMKM lokal yang mencakup kuliner, kerajinan, dan batik. Dengan semangat saling mendukung dan berbagi pengalaman, kedua KOW ini bertekad untuk terus bekerja sama dalam menciptakan peluang dan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi perempuan di Indonesia. Irfan Wahyu Saputra, Semarang TV. Kelompok orkes ternama New York tewas akibat terinjak-injak di sebuah stadion sepak bola di Belarus menyerukan aksi mogok nasional dengan cepat mendorong bola ke seberang meja. Program In World News hadir dengan sejumlah laporan menarik dari mancanegara. Habibie Power Bag akan memberikan solusi terbaik bagi gangguan tulang belakang Anda. Dengan menggunakan bahan filamen polyester terbaik, alat ini akan terasa nyaman digunakan. Cara menggunakannya pun sangat mudah. Anda hanya cukup merekatkan pelpur pertama dan kedua pada pinggang Anda. Sangat elastis dan fleksibel mengikuti bentuk tubuh. Ada 4 plat pendukung pertama yang akan memberikan kekuatan pada punggung Anda. Ditambah lagi 2 penopang plat baja yang membantu meluruskan tulang punggung Anda.
Habibie Power Bag juga memiliki bahan-bahan alami, butiran neodymium magnet yang dapat memberikan relaksasi dan meringankan rasa nyeri. Ditambah lagi dengan batu kuis samun sok, berfungsi melancarkan sinar inframerah jauh dan menghasilkan ion negatif yang baik untuk daya tahan tubuh dan membantu melancarkan metabolisme tubuh. Habibie Power Bag mengkoreksi postur dan tubuh pun menjadi tegak dan juga membantu melancarkan peredaran darah Anda. Alat ini akan memberikan rasa nyaman pada tulang belakang karena akan mengembalikan posisi ideal tulang belakang. Kini beribadah pun akan terasa lebih nyaman. Tulang belakang menjadi lebih sehat serta postur tubuh menjadi lebih sempurna. Dengan desain yang ramping, produk ini tidak akan mengganggu penampilan Anda dari luar. Bahkan Anda akan terlihat lebih stylish dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan jangan tunggu lagi, segera hubungi call center kami yang tertera di bawah ini. Dan call center kami akan membantu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya dari mana datangnya makanan yang kita nikmati setiap hari? Buah-buahan yang menyegarkan atau kopi yang membuat nyala kita setiap hari? Semua itu berasal dari tanah air kita sendiri. Produk lokal adalah kekayaan bangsa yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Ayo, mulai sekarang, biasakan membeli produk lokal. Dengan memilih produk lokal, sama artinya kita tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga ikut membangun bangsa yang mandiri dan mensejahterakan orang-orang di sekitar kita. Produk lokal, pilihan cerdas untuk masa depan yang lebih baik. Inilah sayur dan buah hasil kreasi para ibu-ibu PKK di Kelurahan Pleburan, Kota Semarang. Ada Tugu Muda, Rumah Sehat, Gemari Pahloh, Jinawi, dan Buket. Untuk merangkai sayur dan buah menjadi indah tentunya tidaklah mudah, dibutuhkan ketelitian dan kesabaran. Para peserta yang merupakan perwakilan dari RW di Kelurahan Pleburan diberikan waktu 1 jam untuk merangkai buah dan sayur sesuai dengan tema program pokok PKK. Salah satu peserta lomba meski baru pemula mengaku tidak memiliki kesulitan untuk berkreasi dalam merangkai sayur dan buah. Apa ini, Bu? Ini rumah sehat. Rumah ini yang ada sirkulasi udaranya, ada jendelanya, ada pintu, seperti itu. Terus gimana? Ada kesulitan nggak? Enggak sih, suka sih. Suka ya. Memang udah biasa membuat ini? Enggak juga, belum profesional, masih pemula. Lomba kreasi merangkai buah dan sayur ini merupakan serangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 yang digelar di Kelurahan Pleburan, Kota Semarang. Sebagai puncaknya, ribuan warga di Kelurahan Pleburan, Kota Semarang mengikuti jalan sehat untuk jarak yang ditempuh kurang lebih sejauh 2 km. Hari ini kegiatan acara puncaknya yaitu jalan sehat, dan acara sebelumnya ada lomba anak, kayak lomba di bapak-bapak, ibu-ibu, ada upacara bendera dan tebur bunga di Giri Tunggal. Gitu. Acara jalan sehat sendiri merupakan acara kita, merupakan acara yang biasa rutinan ya setiap tahun sekali. Camat Semarang Selatan yang turut hadir menyambut baik serangkaian kegiatan HUT RI yang digelar warga Kelurahan Pleburan. Meski berada di tengah perkotaan, namun keguyupan warga Pleburan Semarang masih bisa dipertahankan. Jadi sebagai satu bentuk penghormatan kami atas keguyuban dan prestasi yang dicapai warga, saya memprioritaskan untuk hadir ke sini dan saya menyambut baik kegiatan yang luar biasa ini di mana warga Pleburan menjadi satu untuk merayakan kemerdekaan sekaligus sebagai apresiasi atas perjuangan para pahlawan pemuda bangsa. Selain pembagian hadiah bagi para pemenang lomba, pada puncak acara juga diberikan bantuan sembako bagi para lansia yang ada di Kelurahan Pleburan Semarang.
Serangkaian kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan warga Peleburan dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus mempererat kedekatan warga. Hendy Nugroho, Semarang TV. Pasukan prajurit Prakoso dari Keraton Surakarta Hadiningrat menjadi pengawal 2 buah gunungan kue apem keong mas dalam acara kirap tradisi sebaran apem keong mas di Penging, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. 2 gunungan apem dikirap dari kantor Kecamatan Banyudono hingga depan Masjid Cipto Mulyo Penging yang berjarak sekitar 1 km. Suasana pun berubah ketika warga berebut kue apem yang disebar di 2 titik lokasi, yakni di alun-alun Penging dan di depan Masjid Cipto Mulyo yang berjarak 100 meter. Warga tampak antusias saat ikut berebut kue apem. Berbagai cara dilakukan warga dalam berebut apem keong mas. Gelaran tradisi sebaran apem keong mas ini membagikan sebanyak 30.000 apem, baik apem keong mas maupun apem biasa. Warga yang ikut berebut sebaran apem keong mas ini tidak hanya dari wilayah Boyolali saja, namun juga warga dari luar daerah. Bu, ini dari mana Ibu? Solo. Dari Solo? Iya. Ini tadi ikut rebutan apem? Sampai itu lokasi pedot, ditabek capek murang capingan. Dapat banyak Bu? Ini dapat segini loh, segini loh. Campur HP, campur apa-apa. Seneng Bu dapat ini Bu? Ya suka lah, ini kan 1 tahun sekali. Gitu loh. Setiap hari emang kesini Bu? Ya? Setiap tahun emang kesini? Enggak, baru ini. Baru ini. rebutan ini. Pengennya sih yang keong mas itu tadi, katanya sih yang keong yang bagus sih katanya gitu. Terus ini dapatnya yang apa? Ini yang biasa, yang biasa. Pengennya sih yang keong ada itunya, janurnya itu katanya sih malah lebih berkah di katanya loh ya. Dapat berapa ini Bu? 4. Dapat 4. Satu nih? Menurut Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta, Gusti Kanjeng Ratu Wandansari atau Gusti Mung, tradisi sebaran apem keong mas di Pengging Boyolali ini berawal dari adanya hama keong mas yang melanda petani. Kemudian Ki Ageng Yosodipuro memerintahkan petani untuk mengambil keong mas dan dikukus, kemudian disebar di sawah agar keong mas yang menyerang petani segera pergi. Oleh warga, tradisi ini terus dilestarikan hingga saat ini. Apem keong judulnya, yang kalau dulu keong atau sekarang itu sebagai hama ya, tapi bagaimana itu disyukuri karena juga ada manfaatnya. Dan pada waktu itu kenapa dibungkus dengan daun janur yang itu perlambang supaya kita mendapatkan sejati nur ilahi, itu yang selalu kita harapkan dalam kehidupan kita. Dengan diselenggarakan tradisi sebaran apem keong mas ini, selain untuk terus melestarikan tradisi, juga sebagai wujud syukur warga kepada Tuhan, sekaligus sebagai tolak bala hama tanaman padi selama musim kemarau. Taufik Irvani, Semarang TV.